Rare faith. Nah, bukan kalau rare, medium rare, bukan ya itu steak ya. Jadi rare itu langka, teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang iman hari ini. Thank you. Ya. Nah, aku sambil tulis-tulis ya, teman-teman bisa lihat ya. Rare faith. Nah, kata rare atau teman-teman mungkin tahu bahasa Indonesianya langka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rare itu jarang didapati, jarang ditemukan atau jarang terjadi. Mungkin kita di sini familiar dengan yang namanya barang limited edition atau barang-barang yang langka yang diproduksi hanya sekian jumlah aja di seluruh dunia dan itu bisa menjadi sesuatu yang berharga dan value-nya sangat mahal sekali ketika barang itu langka. Nah, tahukah teman-teman kalau iman, ya Tuhan juga umpamakan kualitas iman kita sebagai orang Kristen. Jadi kita sebagai orang Kristen bukan hanya rutin ya rajin datang ke gereja, itu baik. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita pastikan iman kita bertumbuh. Dan gak lain gak bukan caranya saat iman bertumbuh adalah kita harus semakin kenal siapa pribadi yang kita sembah. Yaitu pribadi Tuhan Yesus. Nah, tahukah teman-teman kalau Tuhan pun menggambarkan bahwa kita orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang gak banyak. Ya. Kualitas imannya gak banyak. Kualitas iman kita itu digambarkan seperti domba di tengah serigala. Nah, kita baca dulu deh ayatnya di Matius 10 ayat 16 ya. Teman-teman kalau yang bawa Alkitab digital di handphone mungkin juga boleh buka. Matius 10 ayat yang ke-16. Aku bacain buat teman-teman. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke. Teman-teman kita bayangin ya, aku biasa kalau baca firman Tuhan aku imajinasikan ya, kita bayangin. Domba di tengah serigala. Pertanyaannya, banyakan dombanya atau banyakan serigalanya? Serigalanya ya, banyakan serigala. Kita digambarkan seperti domba di tengah serigala. Mungkin secara jumlah kita nggak banyak, which is kayak tadi aku bilang ya, suatu yang nggak banyak bisa jadi itu jadi langka karena jarang ketemu, jarang didapati ya, dan jarang terjadi. Tahukah teman-teman bahwa kita terpanggil sebagai orang percaya, anak-anaknya Tuhan, itu seperti kita lagi diutus seperti domba di tengah serigala. Serigala itu apa? Serigala itu adalah gini, pandangan-pandangan dunia yang udah mulai ngaco ya, yang udah mulai kita jadi berpikir lagi. Karena kita mendengar hal ini, informasi ini kita berpikir, ya yang mana yang benar nih? Ini atau firman Tuhan? Ya. Mungkin teman-teman tahu pandangan LGBT dan sebagainya. Jadi kita mikir nih, ya LGBT kalau kita terima, kita setuju nggak ya dan sebagainya. Nah, itu pandangan-pandangan seperti itu. Terus juga ajakan-ajakan yang teman-teman yang mungkin ngajakin yang enggak ya. Itu tuh serigala-serigala tuh ya. Serigala-serigala yang ada di sekeliling kita. Kita nggak bisa kabur. Dan kita nggak bisa apa istilahnya, udahlah cabutlah. Ini nggak baik nih. Somehow kita hidup di tengah-tengah itu. Sosial media kita, ya apa yang kita lihat setiap hari, setiap saat, terus dengan banyaknya hal-hal yang informasi berubah terus dan juga perkembangan zaman membuat kita jadi semakin jauh sama Tuhan. Nah, hati-hati teman-teman. Makanya kita perlu punya kualitas iman yang luar biasa, kualitas iman yang langka ya, karena nggak banyak orang Kristen yang punya iman yang besar. Orang Kristen yang punya iman yang kenal sama Tuhannya. Karena gini, nggak semua yang datang ke gereja itu benar-benar kenal sama Tuhannya. Nggak semua yang datang ke gereja itu benar-benar sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Jadi perlu setiap dari kita, yuk kita bertumbuh sama-sama. Dari iman yang biasa-biasa, rata-rata, dari yang kita kalau misalnya kita isi form ya di sekolah atau di apa itu isi form agama Kristen ya. Daripada cuman label Kristen ya, yuk kita sama-sama bertumbuh iman kita. Sama-sama kita grow up ya di dalam iman kita. Dari yang rata-rata kita perlu maju, kita perlu advance ya, menjadi iman-iman yang langka. Nah, di sini aku mau bagiin ada beberapa iman yang langka
yang dimiliki oleh tokoh-tokoh di Alkitab, dan ini bisa menginspirasi kita semua. Oke? Ada 4 ya, 4 iman, jenis iman yang langka dari 4 tokoh yang luar biasa. Ya, yang pertama itu iman yang bersyafaat, teman-teman ya. Tulis di sini, bersyafaat. Wah, saya kata syafaat aja saya udah mulai jarang mendengar ya, kurang familiar ya, iman yang bersyafaat. Teman-teman ada yang tahu di sini bersyafaat? Ya, doa syafaat gitu ya. Artinya gini, kita bersyafaat itu adalah kita punya hati ya. Punya hati yang gak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi peduli akan banyak hal, akan orang lain. Nah, ada hal yang menarik di sini iman yang bersyafaat, ada tokoh namanya Abraham. Seperti kita tahu Tuhan mau hancurin kota namanya Sodom dan Gomora, benar ya? Nah, di sini Abraham terkesan seperti lagi bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan kalau misalnya Tuhan ketemu nih 50 orang aja ya kan, yang cinta Tuhan hancurin gak kotanya? Tuhan gak akan hancurin, dia bilang. Dan terus negosiasi sampai angka terkecil ya, sampai 5 orang ya, 5 orang aja kalau misalnya ada ya, Tuhan hancurin gak? Tuhan gak bakal hancurin tuh kota. Jadi gini, di sini ada kalimat yang menarik yang Abraham perkatakan, yang Abraham naikkan doa ini karena imannya yang bersyafaat. Perhatikan ya, Kejadian 18 ayat 25 berkata seperti ini. Dia ngomong sama Tuhan seperti ini, berani banget Abraham. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Karena dia mau hancurin kota Sodom dan Gomora. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abraham bicara seperti itu sama Tuhan. Masa Tuhan yang dibilang hakim yang adil yang segenap bumi, masa berlaku tidak adil? Ya, masa orang benar mau dihancurin sekalian sama orang-orang fasik? Nah, ini adalah imannya Abraham, melihat bahwa jangan-jangan di antara kita, di antara teman-teman kita, sekolah kita, mungkin tempat kita kuliah, mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang ngekos ya, tempat ngekos kita, tempat kerja kita, ada orang-orang yang ternyata penting untuk kita bawa dalam doa. Lagi-lagi ya, selain Abraham ada satu lagi Musa. Musa teman-teman tahu ya ceritanya, bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, bawa keluar masuk padang gurun ya, belum langsung Kanaan, masuk padang gurun. Nah di padang gurun kita tahu bangsa Israel tuh bangsa yang tegar tengkuk ya, bangsa yang komplain terus kerjaannya, mengeluh terus kerjaannya. Sampai satu titik Tuhan bilang, udah deh ya, ini bangsa ini aku akan hapus ya, dia mau musnahkan semua, diganti nanti sama yang baru gitu. Tapi di sini Musa bilang dia juga melakukan hal yang sama. Di sini kita lihat ya, kalau kita jadi Tuhan ya, kalau kita posisinya jadi Tuhan, makanya kita nggak jadi Tuhan nih. Kalau kita posisinya jadi Tuhan ya, itu gemes banget pas sama bangsa Israel ya. Jadi Musa juga capek gitu dengerin komplain tiap hari. Nah, tapi di sini Musa melakukan satu hal yang berbeda. Kalau kita lihat seakan-akan bangsa Israel tuh nggak layak lah untuk dikasihi gitu ya pada saat itu. Karena komplain terus, nggak tahu terima kasih, ya, melawan, berontak dan sebagainya. Tapi Musa bargain sama Tuhan, negosiasi sama Tuhan. Seperti ini di Keluaran 32 ayat 11 sampai 13 ya. Aku bacain sekali lagi buat teman-teman. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu dan yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya demikianlah dimilikilah untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman di sini kita kalau mau punya iman yang langka,
Jangan jadi orang Kristen yang mikirin diri sendiri. Ya, itu udah biasa. Tapi kalau iman yang langka, yang luar biasa, kita jadi orang Kristen ya, yang peduli sama orang sekitar kita. Bahkan di firman ini diceritakan, sometimes orang-orang yang kita harus doakan itu terkesannya gak layak buat kita doain. Kadang kita jadi orang Kristen tuh lebih menghakimi daripada Tuhan. Wah ini orang mah udah susah deh. Ya, kita udah doain, ya kita udah kunjungin, kita mungkin udah kasih sesuatu, kirimin makanan, ya susah nih orang. Udahlah ya, biar Tuhan yang menghukum. Wah kita malah lebih menghakimi ya daripada Tuhan. Jadi kita udah punya pandangan seperti itu. Terkesannya akhirnya kita jadi Kristen yang sombong, Kristen yang arogan, Kristen yang ya orang-orang yang menghakimi gitu. Padahal Tuhan mengajarkan bahwa kita harus jadi Kristen ya. Kristus ada dalam kita. Ya, Kristus itu adalah kasih. Kita harus mengasihi. Bahkan mungkin yang menurut kita buat orang-orang yang gak pantas. Siapa di sini yang pernah dikecewakan sama orang? Ada gak? Dikecewakan, mungkin disakiti sama orang, ya pernah dikhianati sama orang, mungkin pernah ditikung sama temennya, mungkin ya. Ada orang-orang yang memang dalam hidup kita tuh kita sepertinya gak mau maafin lagi. Tapi di sini Tuhan ajarkan bahwa kalau kita mau jadi orang Kristen yang punya level iman yang bertumbuh, yang naik, mulailah berdoa bagi orang-orang di sekitarmu. Bahkan Tuhan bilang, doalah bagi musuhmu. Wah ini doa buat orang-orang kita kasihi, itu kita mau ya dengan senang hati. Doa buat siapa? Pemimpin, ya doa buat siapa? Pastor kita, doa buat siapa? Orang tua kita, doa buat siapa? Teman-teman kita yang baik sama kita. Tapi buat teman-teman yang pernah jahatin kita, pernah gak kita doain mereka? Buat orang-orang yang pernah mungkin mengecewakan kita, pernah gak kita doain mereka? Di sini kita perlu belajar bahwa kita perlu punya iman. Melihat bahwa mungkin orang-orang ini suatu saat kalau Tuhan pakai, orang-orang ini akan punya dampak yang luar biasa. Kalau Tuhan pakai dia bertobat, Tuhan bisa pakai dia untuk jadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Mungkin kita saat itu adalah orang yang harus berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dengan orang ini, supaya orang ini bisa kenal Tuhan dan Tuhan bisa pakai orang ini secara luar biasa. Aku dulu pernah, kita kenal ya, familiar namanya Komsel ya. Di sini Komsel namanya apa? Komsel, Home, ya di sini namanya Home. Nah, Komselku ya, kalau mungkin di sini teman-teman Home, pernah nggak ada yang dalam satu grup gitu ya? Ini ada satu orang nih yang unik banget gitu ya. Wah, yang kalau misalnya mungkin Tuhan Yesus lah, dia Yudas Iskariotnya lah ya mungkin ya. Ini orang kayaknya wah gemes banget gitu sama orang ini. Aku tuh pernah ngalamin di mana punya cell group, isinya tuh orang-orang unik gitu kan. Kan kita nggak bisa milih ya. Oh komselnya isinya orang-orang hebat aja lah, orang-orang pinter ya, orang-orang yang unik-unik gue gak mau gitu kan, gak bisa ya. Kita terima mereka semua, justru dalam cell group itu perlu bertumbuh. Nah tapi orang ini, waduh ini sampai menguji kesabaranku gitu ya. Ini orang udah dilatih dengan sabar, diajarin, diarahin segala macam, tapi dia tetap kekeh dengan kemauan dia sendiri ya, gak mau nurut, gak mau taat ya. Di situ aku belajar bahwa Tuhan nih gimana nih yang gini, pengen rasa hatinya kayaknya dioper ke cell group lain aja gitu ya. Dioper aja gitu ke cell group lain, tapi Tuhan bilang enggak. Dia ada di situ, itu aku punya alasan. Dan Tuhan seperti bilang, ini adalah justru latihannya kamu, training groundnya kamu. Di sini kamu perlu dilatih kesabaran, hati Bapa kamu, pengembalaan kamu dilatih di sini. Wah di situ aku benar-benar belajar ya. Belajar doain orang-orang yang seperti ini gitu ya. Dia gak berlaku jahat sih, tapi kadang buat gemes aja gitu. Nah orang-orang seperti ini kan kadang kita udah males ya doainnya. Tapi enggak, Tuhan mau kita belajar doakan. Mungkin saat ini yang di pikiran kita, ini orang gak layak gitu buat didoain ya. Jadi teman-teman kita perlu doa buat mereka. Dan bukan cuma doa, take action. Kadang kita perlu hampiri mereka, tanya ada yang bisa dibantu enggak. Hampiri mereka, give something. Karena kita gak pernah tahu apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, itu bisa mengubahkan hatinya mereka.
Dan saat hati mereka berubah, hati mereka mau kenal Tuhan, Tuhan bisa pakai mereka luar biasa, bahkan lebih lagi. Bahkan mungkin dampaknya lebih besar daripada Tuhan pakai kita kadang-kadang. Ya, jadi gini, dunia butuh melihat iman yang berani bergerak oleh karena belas kasihan. Karena di luar sana banyak orang Kristen yang ya hanya label aja gitu, nggak punya belas kasihan. Sedangkan dunia butuh lihat, kita orang Kristen nih, punya belas kasihan. Bahkan bagi siapa? Bagi orang yang mungkin kita nggak suka, bagi orang yang mungkin kita udah deh gitu, malas sama orang ini. Enggak, tapi Tuhan ajarin punya iman yang bersyafaat. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kita mesti punya namanya iman yang percaya diri. Oke, saya tulis ya, yang kedua iman yang percaya diri. Apa tuh, Kak, iman yang percaya diri, ya kan? Iman yang percaya diri, teman-teman pernah dengar nggak cerita Sadrak, Mesak, Abednego? Temennya Daniel. Ada yang namanya Daniel sini? Nggak ada ya. Temennya Daniel. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar bangun patung dan dia minta semua rakyatnya nyembah patung itu. Tapi 3 orang ini nggak mau. Ya, 3 orang ini nggak mau. Bahkan mereka punya statement keren banget. Ya, karena mereka tahu siapa Allah yang mereka harus sembah. Daniel 3 ayat 17-18 berkata seperti ini, nih jawaban Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia diancam. Kalau kamu nggak mau nyembah patung yang kudirikan, kau masuk ke dapur perapian. Tapi dia bilang ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, ini keren banget. Percaya diri banget. Kenapa? Dia bisa sepede itu ngomong sama raja loh. Kayak sekarang tuh kalau ngomong mungkin levelnya kayak kita ngomong sama presiden ya. Kan gak ada yang berani ya ngomong gitu ya sama presiden ya. Tapi gini, kita punya iman yang percaya diri. Kenapa? Karena kita ngerti kebenaran, ngerti firman Tuhan. Pertanyaannya, firman Tuhannya dibaca gak? Ya. Pertanyaannya, renungan Alkitabnya dibaca nggak? Kalau enggak kita nggak tahu ini benar nggak ya. Makanya kita nggak punya kepercayaan diri yang seperti ini saat kita bilang enggak ini salah. Ya, yang benar gini, kita mau lakukan yang benar. Masalahnya kita baca nggak firman Tuhan? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhannya, ya kita bingung. Yang benar yang mana ya? Makanya pandangan dunia, ajaran-ajaran dunia, kepopularitasan dan juga semua yang dunia bangun itu menyerang kita lewat sosial media, lewat informasi, lewat apa yang kita lihat sekeliling kita. Itu yang membuat kita kok jadi Kristen campur aduk nih. Ya, Kristennya oplosan nih. Ya, di mix. Jangan, ajaran jangan di mix. Firman Tuhan itu kebenaran paling absolut. Mau cari yang benar yang mana? Yang benar gimana sih? Baca firman Tuhan. Jawabannya semua udah di situ. Ya. Baca firman Tuhan. Nah gini, kalau kita cuman mau jadi Kristen yang rajin ke gereja ya, kalau pas lagi santai, pas lagi seneng, masa-masanya nyaman, kita mau ikut rajin sama Tuhan. Tapi kalau pas lagi di kondisi Sadrak, Mesak, Abednego nih, ya kondisi yang harus tetap berdiri, lakukan kebenaran. Di saat mungkin saat kita lakukan kebenaran, kita ditinggalin sama teman-teman kita nih. Ya, aneh sendiri. Yang lain nyontek misalnya, kita nggak nyontek. Aneh ya, sok suci gitu ya kan, selalu dibilang gitu, sok suci. Yang lain nongkrong ya, hangout, clubbing ya sama teman-teman yang lain. Lu ngapain di rumah sendiri? Nggak asik lu gitu ya kan, ditinggalin sama yang lain. Karena kita tahu kebenaran ya. Kita bisa tuh punya kepercayaan diri enggak? Ya, sorry. Aku nggak ikut-ikutan kayak gitu ya. Nah, masalahnya saat konsekuensinya nggak enak, kita ditinggalin teman, konsekuensinya nggak enak, kita jadi nggak asik, dicap nggak asik, ya dicap, lu anak Cooper lu ya kan, dicap, pokoknya
Gak enak lah konsekuensinya. Nah, kita masih gak tetap mau pilih kebenaran firman Tuhan? Kita masih gak tetap mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ini aku mau cerita ada 2. Dulu aku pernah kerja ya sekarang aku kerja di gereja. Ya, dulu aku kerja di sekuler, ketemu sama teman-teman yang lain gitu ya. Seperti biasa ya, teman-teman kalau lagi nongkrong di luar gitu kan ada yang ngerokok ya. Teman-temanku ya, tapi teman-temanku ini bukan aku, ada yang ngerokok gitu. Aku pernah ditawarin gitu. Kamu, mau rokok gak Sam? Katanya. Enggak, bilang, kenapa gak ngerokok? Ya enggak, itu bisa bikin tubuh sakit, lama-kelamaan hancurin badan sendiri dan gue memilih untuk tidak merokok. Nih aku ngomong gini ke temanku ya. Apakah setelah itu ya diceng-cengin sih ya, diledek-ledekin gitu. Lu nggak ngerokok lu, ya kan cupu lu, ya kan culun gitu ya kan nggak ngerokok sebagainya. Tapi tetap nongkrong ngumpul sama mereka ya, friendship tetap jalan. Tapi sampai satu titik mereka sendiri yang tahu dan menghargai nilai dan keputusan yang aku pilih. Besok-besoknya tetap nongkrong gak? Tetap ikut nongkrong. Tapi mereka udah tahu si Sam jangan ditawarin rokok, dia gak ngerokok. Dan mereka menghargai itu. Tahu gak teman-teman, saat kita pilih, kita tetap hidup benar, jangan takut. Ya. Punya iman yang percaya diri. Karena apa? Suatu saat orang-orang luar sana bisa menilai dan menghargai pilihan kita. Mereka bisa honor, mereka bisa hormat sama pilihan kita. Dan mereka bisa lihat, ini Kristen yang benar nih. Ya, ini yang kayak begini nih yang jarang ketemu nih. Karena banyak luar sana Kristen sih, ya, tapi nyontek ikut. Kristen sih, tapi mah ke gereja males ya. Baca Alkitab juga, ya kalau inget aja, kalau niat tuh kalau disuruh sama kakak home-nya gitu baru mau gitu. Ya. Pergi sama yang lain bergaul yang enggak mengikut gitu. Terlalu banyak Kristen di luar sana yang seperti itu. Nah, saya percaya di sini pasti adalah Kristen yang luar biasa, anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu penting ya, kita harus punya iman percaya diri. Iman yang mau berani untuk lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Sampai sini teman-teman masih nangkep ya, masih semangat ya. Ya, ketiga. Tapi ada satu statement sebelum ketiga aku mau bilang gini. Dunia butuh melihat iman yang penuh dengan percaya diri untuk hidup dalam kebenaran. Karena dunia udah terlalu bosen sama Kristen yang cuman label doang. Perlu dibuktiin. Lewat apa? Kehidupan kita sehari-hari. Bukan di gereja loh. Ya. Saat nanti nih balik ke sekolah, ketemu teman-teman ya, kampus, tempat kerja, ketemu teman-teman. Di situ baru kelihatan. Bener gak firman Tuhannya dihidupin? Bener gak? Kamu benar-benaran Kristen yang taat sama Tuhan. Ini kita perlu lakukan. Ketiga, kita perlu punya iman yang taat penuh. Nah, tulis dulu ya, taat penuh. Maksudnya apa tuh ya? Nah, ada taat separuh-separuh ya? Ada. Taat penuh. Tokoh di Alkitab yang paling pas menggambarkan siapa yang punya iman seperti ini, yaitu Simon Petrus. Seperti kita tahu, pekerjaan dia adalah sebelumnya seorang nelayan. Dan Tuhan menghampiri dia saat waktu mau nangkap ikan. Singkat cerita, dia udah pulang nangkap, nggak dapat apa-apa ya, pulang dari berlayar, pulang tangan kosong. Terus ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus suruh, yuk ke tengah lagi ya, nangkap lagi, tebar di sebelah sana. Lalu jawabnya Petrus gini, Petrus kan tahu ya, yang nelayan dia. Tuhan Yesus kan waktu itu anak tukang kayu ya. Di logika aja nih ya, mana iya ada anak tukang kayu ngajarin nelayan buat nangkap ikan. Ya nggak make sense ya, logikanya nggak masuk nih. Tapi jawabnya keren banget. Dia gak melihat Tuhan Yesus sebagai anak tukang kayu. Tapi di Lukas 5 ayat 5, dia bilang gini, Simon menjawab, guru. Nah gini, dia melihat nih sebagai seorang guru, mentor. Ya, ini orang yang perlu gua hormatin nih. Ya.
Dia bilang gini, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kayak yang lu suruh, gue udah kerjain nih semalaman nih. Tapi hasilnya gak ada. Tapi yang keren gini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, engkaunya huruf besar ya, karena Tuhan ya, Tuhan Yesus yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kadang kita udah lama jadi Kristen, mungkin dari lahir ya, keluarga Kristen. Kita tuh kayak udah tahu semuanya. Kalau Tuhan bilang berdoa, udah tiap hari Tuhan. Ya. Kalau kita bilang yuk memberi, udah setiap saat memberi. Udah sampai gak ada apa-apa lagi nih yang bisa diberi gitu. Ya. Yuk puasa, ambil doa puasa. Waduh, udah sampai kepala pusing ya. Perut keroncongan ya, udah kunang-kunang, udah mulai hun-hun gitu ya. Nggak terjadi apa-apa nih Tuhan. Yuk taat lagi ibadah. Ya. Walaupun mungkin bentuknya online, walaupun mungkin cell groupnya nggak serame dulu. Aduh, gue udah setia udah lama bertahun-tahun, tapi nggak ada apa-apa terjadi. Saat kita mungkin rasa udah lakukan semua dan udah mulai nyerah untuk taat sama Tuhan. Ya. Sekarang ini setelah masa pandemi ini kan masih kita di tengah-tengah ya, di tengah-tengah mulai membaik keadaannya. Tapi kita tetap harus aware, kita tetap harus waspada. Nah, pandemi membuat kita tuh berpikir ya, pernah nggak terbersit? Kayaknya gue udah mau nyerah aja nih, gue udah ikut Tuhan udah capek. Ya. Apalagi yang mungkin tengah-tengah kita ada yang melayani, kayaknya gue udah mau give up. Tapi saat kita mungkin kita rasa, ya, gue udah lakuin semua, gue udah kerjain semua, gue udah melayani, gue udah lakukan bagian gue semuanya, tapi gue belum lihat apa-apa. Tapi kalau kata Petrus bilang, karena Tuhan yang menyuruhnya, ya. Karena Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang manggil gue dari awal, Tuhan yang kasih gue talenta. Karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan tetap melakukan juga. Mungkin kita saat ini ada yang lagi doain, siapa? Orang tua kita kah? Mungkin ada yang lagi doain siapa? Mungkin teman kita kah? Mungkin ada yang lagi doain siapa? Yang kita lagi bergumul. Kesehatan, keuangan keluarga kita. Mungkin masa depan kita. Ya saat ini gue udah coba semuanya loh. Ya, kita merasa kita Kristen tuh udah ahli gitu, udah lakukan semuanya, udah coba semuanya. Tapi kok gak terjadi apa-apa. Hey, mungkin kita lagi masih on the way teman-teman. Ya, kita masih on the way dan kita tetap terus perlu taat sama Tuhan. Kita tetap terus perlu taat sama perintahnya, sama firman-Nya. Ya mungkin kita udah lakukan bertahun-tahun, ya lakukan udah Tuhan sampai ini udah titik terakhir Tuhan. Tapi ingat, iman yang dimiliki Petrus, iman yang taat penuh, nggak pakai tapi, taat penuh. Gue udah lakukan loh Tuhan, gitu. Dia bilang, karena Engkau yang menyuruhnya, karena Tuhan Yesus sendiri yang menyuruhnya, aku akan tetap lakukan juga. Aku akan tetap berdoa, aku akan tetap rajin ibadah, aku akan tetap setia melayani, aku akan tetap setia memimpin, aku akan tetap setia lakukan bagianku. Karena siapa? Karena Tuhan yang suruh. Mungkin bukan karena pemimpin yang suruh. Mungkin bukan karena kakak homnya yang suruh. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Engkau yang menyuruhnya. Aku akan melakukan juga. Dan kalau aku bisa ada berdiri sampai sini. Aku dulu pas waktu pandemi ya. Awal-awal stres loh. Mau nyerah juga loh. Yang ngalamin ya kayak, bener gak sih yang aku lakuin ini kayak mau nyerah gitu, kayak ngerasa udah deh kayaknya udah terlalu berat gitu. Ya kalau teman-teman ngerasa udah males ibadah, kita ya, para pemimpin, kita juga ngerasain hal yang sama. Sempat mau nyerah gitu, sempat mau capek ya, sempat udahlah mau tinggalin aja semuanya gitu, biarin aja lah ikut ibadah umum aja. Tapi enggak. Karena Tuhan yang menyuruhnya, aku tahu yang manggil aku siapa, panggilan itu datangnya dari Tuhan, aku tetap lakukan juga. Dan sampai sekarang kita bisa
bangkit kembali. Dan aku percaya teman-teman juga yang setia di sini, kalian punya iman yang luar biasa. Tetap lakukan juga, tetap datang beribadah juga, tetap setia ikut home. Dan aku percaya apa yang lagi kalian tabur saat ini, mungkin gak kelihatan sekarang, tapi suatu saat nanti, kalian ingat ya, ingat poin ibadah yang ini nih, ya, suatu saat nanti apa yang kalian tabur akan kalian tuai. Amin. Kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Terakhir ya. Kita perlu iman yang keempat. Iman yang mengenal pribadi Yesus. Lah, kita kan udah lama ikut ibadah nih ya. Kita udah lama Kristen ya. Masa iya gak kenal pribadi Yesus sih? Kenal pribadi Yesus. Nah, ada dua cerita, kalau teman-teman pernah baca Injil ya di Matius. Pertama, ada yang namanya wanita Kanaan gitu ya, yang datang minta tolong sama Tuhan Yesus. Anaknya sakit. Terus Tuhan bilang, "Entar ya. Bagianku ya, itu buat orang-orang pilihan dulu, bangsa ini dulu ya. Bangsa Yahudi dulu. Di luar bangsa Yahudi, entar ya. Ada bagiannya." Tapi dia bilang, Tuhan, bahkan gini, Tuhan kasih perumpamaan gini, roti itu buat anak-anak dulu. Ya. Tidak pantas roti yang buat anak-anak dikasih ke anjing. Waduh, kasar banget ya. Sampai diumpamakan seperti anjing. Tapi di sini keren banget. Wanita ini tetap nggak nyerah ya, karena dia tahu pribadi Tuhan itu siapa. Di mata perempuan ini pribadi Tuhan itu satu-satu juru selamat buat anaknya. Dia bilang gini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan, ini di Matius 15 ya, ayat 26 sampai 28 by the way. Tidak patut ambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bahkan dia bilang, anjing pun dapat remah-remahnya gak apa-apa deh. Ya, dikit bagiannya, gak apa-apa deh. Ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Wah, gak banyak ya yang punya seperti ini. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. At that moment, dia gak nunggu dia pulang dulu. Seketika itu juga anaknya sembuh. Karena siapa? Karena iman si ibu ini yang besar. Ya, menggerakkan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Keren banget. Terus siapa lagi? Ada yang namanya prajurit. Ya, si perwira ini ya, perwira Romawi. Ya, kita tahu ya, orang Roma itu kan punya pengajarannya sendiri. Bahkan mereka yang jajah bangsa Israel waktu itu. Ya, mereka jajah. Boro-boro punya gambaran belajar gitu tentang pribadi Tuhan Yesus gitu ya. Boro-boro menyembah pribadi Tuhan Yesus. Ya. Tapi kerennya si perwira ini, karena dia kenal secara pribadi ya, karena dia kenal siapa, dia tahu pribadi Tuhan Yesus satu, sama seperti wanita tadi. Dia melihat Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa tolong dia. Maka dia bilang gini, di Matius 8 ayat 8 sampai 10 berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, ini prajuritnya ada yang sakit. Ya. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal ini, heranlah ia. Karena ya Pak, yang ngomong ini orang perwira Romawi, bukan orang Yahudi. Ya. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bahkan iman dia lebih besar dari imannya orang Israel. Kadang kita ikut Kristen ya, jadi pengikut Tuhan, udah lama. Pertanyaannya gini deh, aku tanya buat teman-teman, menurut kalian siapa pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Kadang kita udah terlalu lama ikut Tuhan, terlalu sibuk sama pelayanan mungkin, ya terlalu sibuk sama kegiatan sehari-hari, datang ibadah datang,
tapi kita nggak really mengenal siapa pribadi Tuhan. Yang kita tahu ya pribadi Tuhan itu tuh yang di lukisan yang gambar cowok ya brewokan gitu ya. Ya itu cuman gambar. Tuhan nggak bisa dibatasi sama gambar seperti itu. Ada yang masih gini, pernah punya pengalaman, wah ada yang sakit-sakit gitu ya, panggil pastornya gitu, suruh pastor minta pastornya yang doain, oke kita datang doain, ya datang doain segala macam. Terus misalnya ada masalah apa lagi, wah ada yang kerasukan setan, ya panggil mesti pastor yang doain nih ya kan. Jadi yang terkesannya di kepala mereka tuh yang sakti itu pastornya bukan Tuhannya gitu. Panggil pastornya gitu ya, mesti doain gitu. Terus sampai air di rumah mati juga mesti panggil pastornya, jangan-jangan deh suruh doain gitu biar airnya nyala. Teman-teman, nih tahu nggak Tuhan Yesus itu bukan cuma dekat sama pastor, bukan cuma dekat sama pemimpin gereja, tapi Tuhan Yesus ada dalam setiap hati orang percaya. Nih coba pegang sama-sama dadanya ya, bilang sama-sama Tuhan Yesus ada dalam diri saya. Jadi setiap kali teman-teman berseru Tuhan tolong, Tuhan aku butuh engkau, Tuhan dengar. Ya, Tuhan gak jauh. Nah banyak dari kita Kristen, tapi kita pikir, apa iya Tuhan bisa tolong ya? Nah, terus siapa dong pribadi Yesus dalam hidup kita? Kita tetap perlu punya iman yang luar biasa. Ya, punya iman yang kenal pribadi Tuhan. Mulai hari ini, percaya bahwa Tuhan Yesus dekat dengan kita. Tuhan Yesus sanggup lakukan segala perkara. Apa sih yang jadi pergumulan teman-teman? Tantangan teman-teman hari ini. Tuhan yang ngerti, Tuhan yang tahu. Ya. Mungkin orang-orang di luar sana udah terbatas, gak bisa nolong banyak. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Dan kita harus punya iman yang seperti ini. Iman yang kenal benar sama pribadi Tuhan yang kita sembah. Karena apa? Karena dunia butuh melihat iman yang percaya sepenuhnya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Karena banyak dari kita Kristen cuman Kristen. Datang ke gereja datang. Mungkin pelayanan. Tapi gak benar-benar kenal siapa Tuhan Yesus kita. Dosa jalan terus. Hidup sembarangan. Sedih Tuhan ngeliat itu. So, ayo anak-anak muda tempat ini, jangan cuman jadi anak muda yang biasa-biasa aja. Bahkan mulai dari muda Timotius bilang ya, jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, bahkan buat sama orang yang mungkin usianya lebih tua dari kita. Hei anak muda, kalian punya potensi yang sama. Kalian punya Tuhan yang sama. Sama yang mungkin om dan tante yang hari Minggu kita sama-sama sembah. Tuhannya sama. Yuk, jangan cuma sampai di level iman sekarang. Kalau kita cuma sampai di level iman sekarang, ingat ya, domba di tengah serigala, habis. Kalau level imannya sih gitu-gitu aja. Ya. Yuk, kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Jangan mau rata-rata, kita mesti punya iman yang seperti ini. Pertama iman yang bersyafaat, iman yang percaya diri, iman yang taat penuh seperti Simon Petrus. Yang terakhir nih, iman yang kenal pribadi Yesus sama seperti perwira Romawi. Sampai Tuhan bilang, iman sebesar yang kayak gini nih, gue belum pernah ketemuin di luar sana. Ya. Kita mungkin boleh masih muda, tapi aku percaya saat kita terus berusaha, ya, bangun kehidupan kita, kenal pribadi Tuhan, ya, mau dekat sama Tuhan. Lakukan bagian kita, setiap firman-Nya kita lakukan. Aku percaya. Ya, kita mungkin boleh masih muda, tapi secara iman kita gak kalah sama yang udah lebih dewasa sama kita. Oke? Ya. Jadi teman-teman semangat. 4 ini kita perlu lakukan, kita perlu belajar untuk bertumbuh dalam iman kita. Ada hal yang menarik, tahu gak? Dari 4 cerita ini ya, kalau kita lihat, waktu itu Abraham melihat Tuhan disebut sebagai apa? Hakim ya. Kan dia bersyafaat ya. Dia menghukum
kota Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan melihat mereka, Abraham melihat Tuhan tuh sebagai hakim. Hakim yang adil dia bilang. Ya. Tulis ya di sini hakim. Kalau kita ngeliat hakim kayaknya wah galak nih ya. Sadis gitu ya. Mungkin kalau yang kuliah dosen killer gitu ya. Hakim. Nah, saat kejadian Sadrak, Mesak, Abednego, dia punya iman percaya diri karena dia ngerti ya. Tuhan ya, Allah Bapa itu adalah pembela dia. Kali ini ada mulai di sisi kita nih, pembela ya. Pembela. Mungkin kalau bahasa sekarang lawyer lah ya, pengacara. Pembela. Ini hakim, pembela. Nah, taat penuh. Simon, tadi panggil Tuhan Yesus siapa? Guru. Ya, dia bilang guru. Guru itu yang mungkin bisa tiap hari sama kita. Sini kalau yang sekolah kan ketemu guru hampir tiap hari ya. Ngapain ya? Ngajarin kita, latih kita supaya dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak pinter jadi pinter. Ya, guru. Ya. Terakhir, perwira Romawi dan wanita Kanaan melihat pribadi Yesus sebagai apa? Juru selamat. Teman-teman lihat deh, hakim, sebagai pembela, sebagai guru, sebagai juru selamat. Dari sini sampai ke sini nih, itu tuh pribadi Tuhan tuh dari yang mungkin kelihatan jauh ya, makin lama makin dekat, sampai paling dekat juru selamat ada dalam diri kita. Makanya tadi dibilang kan, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Nah kita yang udah lahir di zaman sekarang, kita gak perlu ngerasain Tuhan sebagai gini nih. Ada melihat mungkin daerah di kota mana Tuhan hancurin gitu ya, langsung turunin hujan api, gak ada kan. Ya. Karena kita lahir di zaman yang udah kasih karunia. Nah kalau kita udah lahir zaman kasih karunia, di mana Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat berusaha bangun hubungan dekat sama kita. Ya. Jangan dibuat jauh lagi. Ya, yang udah deket jangan dibuat jauh. Nah kadang kita udah labelnya doang Kristen ya, Tuhan udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tapi hidup kita malah narik lagi buat Tuhan jauh. Sampai-sampai kita bilang, "Ih, Tuhan jahat ya. Kalau kita gak doa tuh kena hukum lu nanti." Tuhan gak gitu. Kalau kita gak ibadah, wah kena sial nih hari ini nih. Ya, gak gitu. Tuhan gak gitu. Jadi kalau udah deket, jangan dibuat jauh. Ya, Tuhan ada dalam setiap dari kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa punya iman yang kenal Tuhan nih sampai segini nih, iman kita perlu bertumbuh. Jangan cuman iman rata-rata. Kita mesti punya iman yang langka ya. Terus kalau kita kayak domba di tengah serigala, itu ibarat secara kuantitas jumlah kita sedikit. Gimana kita bisa bertahan? Iya benar, punya iman ya. Tapi kalau kita dihantam terus ya, serigala itu kan selalu intimidasi ya kan, nakut-nakutin terus ya. Kita seperti mau dimangsa, mau dimakan sama serigala itu. Kita dibaratin domba. Terus gimana kita bisa survive Kak? Kita anak muda gimana kita bisa survive? Gini, ada hal yang menarik. Ayat terakhir, Mazmur 23 ayat 5. Karena kita tahu Tuhan yang seorang juru selamat ada bersama-sama dengan kita. Walaupun posisi kita domba di tengah serigala, tapi dia bilang gini, Mazmur berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Domba di tengah serigala, lawannya nih, serigala gede nih. Ya. Tapi dia gak takut, kenapa? Karena gini, dia tahu Tuhan menyediakan hidangan bagi dia. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Dalam arti kita gak bilang soal quantity, mungkin kita gak banyak. Tapi kalau setiap dari kita nih, ada Tuhan dalam hidup kita. Dan hidup kita dimaksimalkan oleh Tuhan. Potensi kita dikeluarkan. Dan hidup kita bisa Tuhan pakai luar biasa. Yang sedikit bisa buat dampak yang gede. Walaupun sedikit dampak kita gak kalah. So teman-teman, yuk kita harus punya iman yang bertumbuh. Kenapa? Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita.
Walaupun depan kita, lawan kita, jangan takut. Walaupun sekeliling kita ada ajaran-ajaran yang nggak jelas lah pokoknya, datang dari mana, ya, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang nggak pernah ninggalin kita. Dia yang menyediakan hidangan bagi kita. Dia yang mengurapi kepala kita. Itu bicara kuasa. Kita di tengah-tengah serigala nih, ya, domba di tengah-tengah serigala. Bukan nggak diperlengkapi, ada kuasa yang Tuhan kasih. So, miliki ini, ya. Belajar dari 4 tokoh ini, punya iman yang seperti ini. Karena iman yang seperti ini langka. Ya. Kalau mungkin dulu kita pernah lakukan, kita udah lama nggak lakukan lagi. Jadi langka kan? Yuk mulai lakukan lagi. Ambil waktu syafaat. Lakukan firman Tuhan dengan penuh percaya diri. Taat. Kita udah lakukan terus loh Tuhan, tetap taat. Tapi nggak ada hasil apa-apa, tetap karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan juga. Terakhir, jangan lupa kita perlu punya iman yang kenal pribadi Yesus dalam hidup kita. Murid boleh secara jumlah nggak banyak, tapi saat kita izinkan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan disenangkan dan Tuhan bangga. Punya murid-murid yang iman levelnya tuh bukan level sembarangan, level limited edition. Iman yang seperti ini nih, yang jarang aku jumpai di luar sana. So aku berdoa, biar iman yang seperti itu tuh, yang dimiliki oleh teman-teman anak-anak muda di tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Oke, kita bersatu dalam doa. Yuk, let's pray. Tuhan, thank you. Buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami punya iman yang luar biasa. Punya iman yang terus bertumbuh, bukan hanya iman rata-rata, tapi mungkin iman yang jarang diketemuin di luar sana. Nah, hamba berdoa biar Tuhan izinkan proses terjadi, pertumbuhan terjadi, dan biar setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, mereka punya iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Seiring mereka mengenal pribadi Yesus dalam hidup mereka, biar iman mereka terus bertumbuh. Bukan iman gampangan, bukan iman yang nebeng, tapi iman yang lahir karena kenal siapa Tuhan yang disembah. Iman yang lahir karena melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biar iman ini seperti ini boleh ada dan bertumbuh dari tempat ini, di dalam setiap kehidupan anak muda di gereja ini Tuhan. Dan hamba berdoa, Roh Kudus, tolong setiap dari kami yang seiring kami bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam kedewasaan rohani kami, izinkan kami semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus yang selalu ingatkan, memampukan untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.